Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi adik-adikku semuanya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian tetap bisa belajar dengan baik di rumah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama. Saya akan menyampaikan tema 7 subtema 3 yaitu untuk kelas 3 semester 2. Kita akan belajar bersama mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Kalian akan mengenal alat-alat komunikasi tradisional, alat-alat komunikasi zaman dahulu, dan kalian juga akan mengenal mengenai alat-alat komunikasi modern atau alat-alat komunikasi yang digunakan zaman sekarang. Perbedaannya alat komunikasi dengan zaman dahulu dengan sekarang, alat-alat komunikasi yang tradisional dan alat-alat komunikasi yang modern. Nih, bagaimana alat-alat komunikasi zaman dahulu, bagaimana alat-alat komunikasi sekarang. Nah, kalian harus menyadari, kita semuanya harus paham bahwa manusia ini adalah makhluk sosial, ya. Makhluk sosial artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain dan memerlukan orang lain. Ini adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan orang lain. Sehingga manusia memerlukan komunikasi antara satu dengan yang lain untuk menyampaikan apa yang diinginkan maupun apa yang dipikirkan. Nah, dahulu ruang komunikasi ini sangat terbatas karena minimnya peralatan, minimnya pengetahuan. Namun sekarang teknologi komunikasi ya makin berkembang sehingga komunikasi dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat dilakukan di mana saja ini. Nah, komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Ini adalah deskripsi komunikasi. Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Semula komunikasi dilakukan secara tatap muka, pesan yang dilakukan secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi maupun pesan jarak jauh sangat diperlukan sehingga mendorong ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Nih, zaman dahulu dengan sekarang sangat beda, ya toh. Kalau dahulu mau ngomong dengan orang jarak jauh nggak bisa. Mau apalagi bertatap muka dengan jarak jauh nggak bisa. Mau ngasih kabar dengan orang yang jauh juga nggak bisa. Maka menciptakan alat komunikasi walaupun sederhana dengan adanya kentongan, adanya dan sebagainya. Kita akan belajar bersama. Beda dengan sekarang, kita mau ngomong dengan orang yang ada di jauh, di seberang lautan pun bisa ngomong di mana saja dan di kapan saja. Ini enaknya. Kalian harus bersyukur untung kalian hidup zaman sekarang. Ya, mau ngomong dengan orang yang ada di luar negeri pun bisa. Mau ngomong dengan orang yang ada di seberang pulau manapun bisa. Karena apa? Adanya alat komunikasi, beda dengan dahulu. Itu sangat terbatas sekali alat komunikasi. Nah, kita akan belajar bersama tentang alat-alat komunikasi. Nih, perhatikan dengan seksama bagaimana alat-alat komunikasi yang tradisional, bagaimana alat-alat komunikasi yang modern. Nih. Kita tunggu video berikutnya. Nah, ini perhatikan. Nih, ini cara menyampaikan pesan orang-orang zaman dahulu, ya. Sangat bermacam-macam memang, cuman beda daerah beda cara dan sebagainya. Dahulu suku Indian ini menyampaikan pesan menggunakan asap. Ya, di Indonesia menyampaikan pesan atau tanda bahaya dengan kentongan. Selain itu juga ada lonceng. Ada alat komunikasi namanya beduk.
ada yang alat komunikasi prasasti, ada alat komunikasi surat dengan daun lontar. Bahkan api pun digunakan untuk alat komunikasi. Karena apa? Waktu itu sangat minim alat-alat komunikasi yang semuanya ini merupakan alat komunikasi yang tradisional zaman dahulu. Contoh di lonceng ini biasanya kalau di sekolahan digunakan orang untuk memberitahu tanda masuk, tanda istirahat, tanda pulang. Beduk ditaruh di masjid, dibunyikan selagi waktu masuk sholat. Ini jadi kalau waktunya sholat berjamaah, entah duhur, entah asar, maghrib, isya ini ditabuh. Oh, berarti sudah waktunya sholat. Karena dulu apa nggak ada speaker seperti sekarang. Ini api, asap. Oh, kok di sana ada asap, berarti ada mungkin ada bahaya dan sebagainya. Memberitahu kalau di sana ada kehidupan. Kentongan ini digunakan orang zaman dahulu untuk komunikasi, misalnya tanda mau mengumpulkan orang, tanda kalau ada pencurian, tanda kalau ada kebakaran dan sebagainya. Nah, ini prasasti ini juga alat komunikasi. Ini prasasti ditulis di batu. Terus ada lagi yang lainnya. Nah, setelah adanya perkembangan ilmu teknologi komunikasi, maka alat komunikasi juga semakin berkembang, mulai dari surat yang ditulis pada daun lontar, kemudian ditulis di kertas seperti tadi ya. Daun lontar digunakan untuk menulis surat, disampaikan biasanya kalau orang dahulu disampaikan oleh utusannya. Enggak ada tukang pos kalau zaman dahulu. Kemudian muncullah surat kabar, pemberitaan. Muncul lagi namanya koran nih. Setelah ada surat kabar maupun koran, berkembang lagi ada alat komunikasi, yaitu media komunikasi berupa radio. Jadi dulu wajar radio itu enggak seperti sekarang. Mungkin satu desa itu hanya satu orang yang punya radio. Terus berkembang lagi tahun 80-an, 90-an ini ada yang namanya televisi. Nah, sekarang televisi sudah semakin berkembang lagi, ada yang pakai parabola sehingga bisa melihat banyaknya acara televisi bahkan luar negeri. Terus berkembang lagi adanya namanya telegraf. Telegraf ini ada alat komunikasi menyampaikan pesan dengan jarak jauh. Ini sangat terbatas. Terus muncul lagi telepon rumah, nah, seperti ini. Muncul lagi ponsel seperti ini. Nah, saat ini semakin berkembang, muncullah namanya internet. Nah, sekarang seperti yang kita pakai sekarang ini. Ini kali berarti kita menggunakan internet. Nah, adik-adikku semuanya, kalian juga akan mengenal yang namanya keliling bangun. Ya, kalian akan mengenal keliling bangun datar. Coba sekarang kalian amati dahulu. Di sini ada yang gambar kartu pos. Kartu pos ini berbentuk persegi panjang ini. Nah, di sini bawahnya juga ada kartu pos berbentuk panjang, persegi panjang, tapi di sebelah kirinya ini ada gambar berbentuk persegi. Nah, sekarang kita pelajari bersama. Amatilah kartu pos di samping. Kartu pos tersebut berbentuk persegi panjang dengan masing-masing sudut, yaitu ada A, B, C, D. Garis yang menghubungkan antara sudut satu dengan yang lainnya disebut garis tepi atau garis sisi. Jadi A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Nah, ini garis sisi. Nah, jumlah kalau dijumlahkan misalnya panjang A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, ini kok dijumlahkan ke empat sisi atau tepi, ini disebut namanya keliling persegi panjang. Ini kelilingnya, keliling. Nah, bangun datar yang lain juga sama seperti persegi ini. Nah, pojok, segitiga maupun yang lainnya juga sama memiliki keliling, dan kita bisa mengetahui dengan mudah. Jadi keliling bangun adalah jumlah panjang sisi bangun. Ini namanya keliling bangun. Kalian bisa mengetahuinya ya. Ini dari sini kalian bisa mengetahui namanya keliling bangun datar.
Ini namanya keliling bangun datar. Nah, sekarang saatnya kalian untuk berkreasi. Kalian berlatih membuat kartu pos ya. Kalian sediakan alatnya yaitu kertas karton putih, gunakan gunting, gunakan lem, menggunakan pewarna. Nah, gunting gunanya untuk menggunting kertas, lem gunanya untuk mengeleng kertas. Nah, pewarna kalian gunakan untuk menghiasi keliling kartu pos buatanmu tersebut dengan karya hiasan kamu sendiri. Contohnya seperti ini contoh. Kalian bisa pinggir-pinggir ini kalian kasih macam-macam hiasan, terserah kreasi kalian. Ini demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa kalian pahami dengan baik, semoga video ini bisa bermanfaat dengan baik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.